Halo sahabat Tripine, pernah nggak kamu berada di situasi yang membuat tubuhmu bergetar, jantung berdegup kencang, dan pikiran seperti mau pecah? Itu dia, rasa takut. Kadang datang tiba-tiba, bisa saat kamu berdiri di depan banyak orang, saat akan mengambil keputusan besar, atau bahkan hanya saat mengirim pesan penting ke seseorang. Rasa takut ini sering kita lihat sebagai musuh. Sesuatu yang harus dihindari, disembunyikan, atau dilawan. Tapi, bagaimana kalau aku bilang, rasa takut itu sebenarnya adalah bahan bakar yang luar biasa, yang bisa mendorong kita ke level hidup yang jauh lebih tinggi? Hari ini, kita akan masuk ke dalam perjalanan mendalam. Dari ilmu pengetahuan, psikologi, sampai kebijaksanaan kuno, untuk membongkar rahasia bagaimana mengubah rasa takut jadi kekuatan. Bagian 1, memahami rasa takut dari dalam. Sebelum kita bisa mengubah rasa takut, kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya rasa takut. Secara ilmiah, rasa takut adalah respon alami tubuh terhadap ancaman. Otak kita punya bagian kecil bernama amigdala. Bentuknya seperti kacang almond, tapi kekuatannya luar biasa. Begitu otak kita menangkap sinyal bahaya, amigdala langsung menyalakan alarm, memicu hormon adrenalin, membuat detak jantung meningkat, napas menjadi cepat, dan otot-otot siap untuk melawan atau lari. Ini disebut respon fight or flight. Masalahnya, otak manusia nggak selalu pandai membedakan bahaya nyata dengan bahaya imajiner. Jadi, meskipun kamu cuma akan presentasi di depan bos atau mengungkapkan perasaan ke orang yang kamu suka, tubuhmu bisa bereaksi seolah-olah kamu sedang berhadapan dengan singa di hutan. Ada penelitian dari University of Wisconsin yang membuktikan bahwa rasa takut sebenarnya adalah energi yang netral. Artinya, yang menentukan apakah rasa takut itu akan menghancurkan atau menguatkan kita adalah bagaimana kita menggunakannya. Bagian 2, mengubah perspektif, takut jadi tantangan. Sahabat Tripiner, bayangkan kamu berdiri di tepi kolam renang yang dalam, kaki gemetar, napas pendek, jantung berdegup kencang. Banyak orang akan memilih mundur, tapi ada segelintir orang yang melihat itu sebagai tantangan, bukan ancaman. Apa bedanya? Perspektif? Psikolog Alison Woodbrooks dari Harvard melakukan penelitian tentang reappraisal atau mengubah cara kita menafsirkan rasa takut. Dalam eksperimen, dia meminta sekelompok orang yang akan bernyanyi di depan umum untuk mengatakan aku bersemangat, alih-alih aku takut. Hasilnya, suara mereka terdengar lebih stabil. Mereka lebih percaya diri, dan skor penilaian mereka lebih tinggi. Jadi, alih-alih berkata, bagaimana kalau gagal? Ubah jadi, bagaimana kalau berhasil? Otak kita merespons kata-kata itu seperti menerima instruksi baru, dan hormon stres berubah menjadi hormon energi. Bagian 3, menggunakan tubuh untuk mengubah rasa takut jadi kekuatan. Rasa takut nggak cuma ada di pikiran, tapi juga di tubuh. Kalau kita mau mengubahnya jadi kekuatan, kita harus melibatkan tubuh. Teknik pernapasan 4+7+8. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, hembuskan 8 detik. Ini bukan cuma menenangkan, tapi juga memberi sinyal pada otak bahwa kamu aman. Postur tubuh pahlawan. Berdiri tegak, dada terbuka, bahu ke belakang, pandangan lurus ke depan. Amy Cuddy, Profesor Harvard, menemukan bahwa postur tubuh memengaruhi hormon keberanian dan mengurangi rasa takut. Visualisasi Fear to Fuel. Bayangkan rasa takutmu sebagai bola api di dalam dada. Daripada membiarkannya membakar habis, arahkan bola api itu untuk mendorongmu maju. Navy SEAL menggunakan teknik ini untuk mengubah detik-detik sebelum misi berbahaya menjadi energi fokus yang luar biasa. Bagian 4, Fear Compass, rasa takut sebagai kompas hidup. Ada filosofi yang mengatakan, di balik rasa takut terbesarmu, ada potensi terbesarmu. Coba pikir, hal apa yang paling kamu takuti sekarang? Apakah berbicara di depan umum, memulai bisnis, mengakui kesalahan? Mungkin justru di sanalah pintu yang akan membawamu ke perubahan hidup. Penulis sekaligus pembicara, Tim Ferriss, menggunakan konsep ini. Dia membuat daftar semua hal yang membuatnya takut, lalu satu persatu dia hadapi. Dan dia menemukan, semakin besar rasa takut, semakin besar hadiah yang menunggu di baliknya. Bagian 5, mengubah takut jadi aliansi. Kita sering ingin melawan rasa takut, padahal kita bisa berteman dengannya. Dalam psikologi mindfulness, rasa takut diajak duduk bersama, diperhatikan, dan dipahami. Dengan begitu, kita bisa menggunakannya sebagai peringatan yang membimbing kita, bukan sebagai raksasa yang menakuti kita. Contoh nyata datang dari Viktor Frankl, penyintas kamp konsentrasi Nazi. Dalam bukunya
Man Search for Meaning. Dia bercerita bahwa rasa takut akan kehilangan kebebasan justru membuatnya menemukan kebebasan yang lebih dalam. Kebebasan memilih sikap, bahkan di situasi paling buruk. Jadi, sahabat Tripreneur, mulai sekarang saat rasa takut datang, jangan buru-buru mengusirnya. Dengarkan dia, rasakan dia, jadikan dia bahan bakar yang mendorongmu ke depan. Karena, seringkali, rasa takut itu adalah pintu masuk menuju kehidupan yang lebih besar. Dan ingat, kamu nggak perlu menunggu keberanian datang dulu baru bergerak. Justru bergeraklah, maka keberanian akan menyusul.